Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Sabtu 18 Maret 2017. Bacaan dan renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini adalah hari terakhir dari pekan kedua masa Prapaskah. Minggu depan menjadi menarik bagi kita karena ada 2 hari raya yang akan kita rayakan, yaitu Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria pada hari Senin 20 Maret 2017, dan Hari Raya Kabar Sukacita pada hari Sabtu 25 Maret mendatang. Bacaan Injil dari kedua hari raya itu sama-sama menyampaikan tentang kedatangan malaikat Tuhan kepada Santo Yusuf dan juga kepada Santa Perawan Maria untuk mengabarkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini bukan perihal kelahiran Yesus Kristus, melainkan perumpamaan tentang sukacita seorang ayah karena anak bungsunya yang telah hilang didapatkan kembali, yang diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah,
Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, marilah kita awali renungan hari ini dengan melihat lebih seksama 3 sosok utama, yakni sang ayah, anak sulung, dan anak bungsu. Kita mulai dengan anak yang sulung. Si sulung ini adalah anak yang taat dan berbakti kepada ayahnya. Ketika adiknya menuntut warisan, ia tidak ikut-ikutan meminta warisan. Sebagai anak yang berbakti, tentu ia selalu membantu ayahnya mengurusi berbagai pekerjaan di rumah maupun di ladang. Ia juga belum pernah memotong seekor kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya, apalagi memotong anak lembu yang tambun. Anak kambing saja tidak. Ketika mendengar ayahnya memotong anak lembu tambun untuk adiknya, ia pun tidak dapat menahan amarahnya. Ayahnya telah berlaku tidak adil. Masa ayahnya lebih memperhatikan adiknya ketimbang dirinya yang tak pernah sekalipun melanggar perintah ayahnya? Sangat masuk akal kalau si sulung menuntut keadilan dari ayahnya. Mari sekarang kita lihat si bungsu. Predikat yang cocok bagi si bungsu adalah anak durhaka. Ayahnya masih hidup, ia malah menuntut warisan. Ia tega membiarkan ayahnya menghabiskan sisa hidupnya tanpa memiliki apa-apa lagi. Hartanya telah dibagi rata untuk kedua anaknya. Untungnya si sulung tidak ikut-ikutan pergi meninggalkan ayahnya. Tetapi lebih buruk lagi, harta warisan yang sepatutnya dipelihara malah dihabiskan oleh si bungsu dengan hidup berfoya-foya. Setelah hartanya habis, ia pun hidup melarat. Lalu terbayanglah orang-orang upahan yang bekerja di rumah ayahnya. Mereka menerima makanan berkelimpahan, sementara ia tidak punya makanan sama sekali. Bahkan sisa makanan babi pun tak boleh disentuhnya. Tak heran kalau kemudian ia merasa dirinya sudah seperti orang yang mati kelaparan. Apakah si bungsu ini masih punya muka untuk bertemu ayah dan kakaknya? Pulang ke rumah itu namanya nyari penyakit. Tentunya ia akan diusir akibat perbuatannya yang durhaka itu. Tetapi perasaan menyesal telah mendorong si bungsu untuk pulang. Ia menyadari kalau ia telah berdosa terhadap surga dan terhadap ayahnya. Penyesalannya telah membawa dia untuk mengakui dosa-dosanya itu. Sekarang ia menjadi anak yang tahu diri. Tidak bermimpi ia akan diterima lagi menjadi anak ataupun adik di rumahnya. Diterima sebagai orang upahan saja sudah merupakan anugerah baginya. Menjadi hamba dari ayah kandungnya sendiri. Pertobatan telah merasuki si bungsu, maka ia pun nekat pulang. Sekarang marilah kita cermati sosok sang ayah.
punya 2 anak laki-laki, tetapi tabiatnya sangat berbeda seperti langit dan bumi. Sebagai seorang ayah, saya dapat memahami bagaimana perasaannya ketika anak bungsunya menuntut warisan lalu pergi meninggalkannya. Barangkali masalah warisan masih dapat dimaklumi, toh ada saatnya nanti harta benda itu memang mesti diwariskan. Tetapi soal anak yang pergi meninggalkannya, tentulah menimbulkan kesedihan yang teramat sangat. Ini bukan soal perbuatan durhaka, melainkan soal kerinduan seorang ayah akan anak kandungnya. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, dapatkah kita bayangkan bagaimana perasaan Bapa kita yang di surga ketika kita berperilaku serupa dengan si bungsu? Bukankah sama dengan perasaan ayah pada umumnya yang merasa rindu kepada anaknya yang telah pergi meninggalkannya, serta sangat berharap anaknya itu mau pulang kepadanya? Bukankah Bapa kita juga akan menyembelih anak lembu tambun serta mengajak segenap isi surga untuk bersuka cita ketika ada anaknya yang bertobat dan kembali kepadanya? Dahulu saya pernah pergi meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Saya juga pergi meninggalkan Bapa kita yang di surga untuk bersekutu dengan iblis. Suatu ketika, saya sedang berada di dalam kamar kos saya. Saya mendengar ada orang mengetuk pintu kamar saya sambil berkata, "Tolong buka pintunya, aku tahu kamu ada di dalam. Mama hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja." Itu suara mama saya. Ia datang ditemani oleh kakak saya. Perasaan saya menjadi tak keruan-keruan, tetapi saya tak mampu membukakan pintu. Saya merasa tak pantas berjumpa dengan mama, merasa tak lagi pantas menjadi anaknya, berbadan ceking, mata cekung, rambut gondrong, penuh berlumuran dosa. Sejak saat itu, perasaan rindu kepada mama mulai muncul, rindu kepada keluarga, terutama di saat-saat saya sendirian. Saya memerlukan waktu yang cukup lama untuk akhirnya berani menginjakkan kaki pulang ke rumah. Setelah saya merasa serupa dengan si bungsu, siap dengan semua konsekuensi yang mesti saya hadapi. Ketika saya sampai di rumah, mama lagi sendirian saja. Ia menatap saya dengan tajam, seolah tak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Tetapi tak perlu waktu yang lama, segera mama tersenyum dan saya pun menangis di pelukannya. Tak ada satu pertanyaan pun diajukan kepada saya, tak ada marah-marah, apalagi sampai diusir dari rumah. Mama menganggap saya yang dahulu itu sudah mati dan kini didapat kembali. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, jika saat ini kita belum pulang, masih pergi meninggalkan Bapa kita yang di surga, marilah kita rasakan bagaimana perasaan Bapa kita seperti yang dirasakan oleh sang ayah yang ditinggal oleh anak bungsunya, seperti mama saya yang salah satu anaknya pergi meninggalkannya. Lihatlah betapa rindunya Bapa kita menanti-nantikan kepulangan kita. Ayo kita pulang. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 Maret 2017. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.